Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wali Kota Pariaman enggan menerapkan surat keputusan bersama 3 menteri tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut agama karena dinilai bias. Padahal penerbitan SKB 3 menteri ini dibuat untuk menindaklanjuti kasus intoleransi yang salah satunya terjadi di SMKN 2 Padang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan peserta didik dan tenaga kependidikan berhak memilih seragam tanpa kekhususan agama atau dengan kekhususan agama. Lalu apa alasan lebih jauh Wali Kota Pariaman menolak aturan ini dan apakah ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak menaati aturan ini? Sudah bergabung bersama kami Wali Kota Pariaman Jenius Umar dan Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik. Pak Jenius Umar, selamat sore. Sore Mbak Abi. Iya, Pak Akmal Malik, selamat sore. Pak Akmal, suaranya sudah bisa terdengar dengan jelas? Baik, mungkin nanti akan kami perbaiki sambungan komunikasi dengan Pak Akmal karena suaranya terdengar kecil di studio. Saya akan ke Pak Jenius dulu. Pak, ini rupanya sudah ada telepon-teleponan komunikasi antara Pak Akmal Malik dengan Anda sebagai Wali Kota Pariaman. Anda masih bersikukuh untuk tidak melaksanakan SKB 3 Menteri ini, Pak Jenius? Ya baik, latar belakang keluarnya SKB 3 Menteri adalah masalah di SMK 2 Padang. Itu saya nggak tahu juga detailnya, tapi secara umum bahwa ada anak yang beragama lain disuruh berpakaian dengan agama lain lagi. Nah, kejadian ini adanya di Kota Padang dan dia buat peraturan. Nah, bagaimana di Kota Pariaman nggak pernah ada kejadian seperti ini. Kemudian kita tidak pernah membuat peraturan bahwa anak-anak sekolah di Pariaman harus berpakaian muslim. Tetapi ini sudah menjadi budaya kita, sudah menjadi norma bahwa anak-anak ini secara otomatis dia ke sekolah berpakaian muslim. Ketika ada anak yang beragama lain, kita tidak mewajibkan. Seperti apa, Pak Jenius Umar? Otomatis tuh seperti apa? Bahwa yang non-muslim tetap harus menggunakan atribut agama muslim? Dia secara budayanya telah mengenakan pakaian muslim. Dari dulunya seperti itu. Ya, kalau dia beragama lain, tidak ada juga ketentuan dari sekolah maupun pemerintah daerah yang menyatakan bahwa dia harus memakai muslim. Tidak ada aturan itu. Nah, sehingga ini secara norma telah berlangsung. Terus apa yang mau saya cabut? Jadi SKB 3 Menteri ini tidak sama bisa dilakukan di semua daerah. Contohnya di Kota Pariaman tidak bisa saya terapkan. Aturan apa yang saya cabut? Karena berpakaian di Pariaman itu cuma merupakan norma. Seperti itu. Baik, kami akan minta tanggapan lebih jauh dari Pak Akmal Malik dan juga nanti kita lanjutkan wawancara ini. Kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib berikut ini. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya akan menyapa kembali Dirjen Otonomi Daerah dari Kemendagri, Pak Akmal Malik. Pak Akmal Malik sudah bisa mendengar saya dengan jelas? Ya, bisa. Saya minta tanggapan dari Pak Akmal Malik bahwa tadi dijelaskan oleh Pak Jenius itu secara otomatis karena mayoritas 99,94% warganya adalah Muslim dan kearifan lokal itu yang dianggap sebagai sebuah hal yang otomatis. Tanggapan Anda? Saya mau tanya dulu, apakah Pak Wali ini pernah mengatur nggak di dalam perkada atau perda terkait dengan larangan ataupun keharusan untuk menggunakan atribut tertentu? Kami sudah pelajari itu tidak ada. Kami juga sudah lihat di dalam perda yang ada di provinsi juga tidak ada. Jadi kalau dilihat secara hakiki di dalam SKB ini adalah penekanan terhadap hak individu untuk menggunakan atribut sesuai dengan keinginan sendiri. Tidak ada larangan bagi seseorang beragama Islam untuk menggunakan atribut Islam. Tidak ada larangan bagi seorang yang non-Islam untuk tidak menggunakan non-Islam. Justru ini ingin meluruskan ini biar tidak bias diskusi kita, Mbak Aviani. Nah, di dalam SKB ini adalah memberikan ruang kepada hak pribadi, hak personal untuk menggunakan atribut yang memilih ya gitu. Jadi tidak ada larangan. Dan SKB ini kami katakan juga sudah berlaku di Pariaman dan Sumatera Barat. Orang anak seseorang Muslim, keluarga Muslim menggunakan pakaian berpakaian Muslim. Bahkan juga ada yang tidak menggunakan pakaian Muslim. Itu tidak ada hal yang aneh karena saya juga berasal dari sana. Saya juga menemukan di sekolah-sekolah ada kok yang tidak menggunakan pakaian agama tertentu. Jadi dan lagi Pemda tidak juga membuat. Kami sudah melakukan investigasi ke dalam regulasi-regulasi yang ada. Jadi kami menganggap ini adalah, mohon maaf Pak Wali, ini adalah miskomunikasi dari Pak Wali terhadap SKB. Karena memang dengan SKB alasan ini tadi Pak Wali Kota menjamin. mengatakan sejauh ini tidak ada laporan. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Wali Kota?
Ya karena SKB ini kan masih baru, Mbak Fi. Ya, saya ingin katakan produk hukum di tingkat pusat ketika diterjemahkan ke dalam pemerintah daerah itu mereka biasanya diatur dengan regulasi di tingkat daerah. Ada dalam bentuk perda dan ada dalam bentuk perkada. Ada juga yang tidak diwajibkan untuk diatur oleh perkada. Kebetulan SKB ini tidak mewajibkan diatur dengan perda dan perkada. Artinya apa? Ini harus dilakukan. Tetapi substansinya SKB ini bagus sekali. Dia menjamin hak pribadi orang dan tidak ada larangan seseorang untuk tidak menggunakan pakaian yang sesuai dengan pilihannya sendiri. Saya minta tanggapan dari Pak Jenius bahwa ini bukan hanya kearifan lokal, tapi soal hak individu yang dijamin oleh negara, pilihan bagi peserta didik, pendidik, dan lain-lainnya. Silakan Anda tanggapi, Pak Jenius. Ya, kita memiliki kearifan lokal di sini bahwa berpakaian ya seperti ini, itu tidak diatur. Nah, itu sudah mengalir seperti biasa. Nah, ketika diatur dengan SKB ini menjadi lucu. Nah, ini lucunya. Jadi kita Indonesia ini nggak bisa disamakan sama semuanya. Di Aceh mungkin berbeda, di Kota Padang mungkin berbeda, di Kota Pariaman berbeda lagi. Nah, saya pikir kita tidak memerlukan SKB ini. Apanya yang mau saya terapkan? Seperti itu. Ini saya pikir perlulah juga pemerintah pusat ini memiliki perhatian khusus kepada lokalitas atau kearifan lokal yang sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Seperti itu. Ya, saya paham memang Dirjen Oda ahli di bidang itu. Nah, saya harapkan Pariaman ini memiliki kekhususan. Saya nggak mengarah ke daerah lain, tetapi Pariaman kita tidak pernah memaksakan orang beragama misalnya lain untuk memakai pakaian tertentu, tidak ada juga. Tetapi secara kearifan lokal ini kita memakai pakaian seperti ini. Nah, Pak Wali Kota, kalau kemudian Anda merasa Pak Wali Kota, ketika Anda merasa bahwa tidak ada laporan dan kemudian bagaimana setelah ada SKB ini, ternyata banyak peserta dan pendidik yang memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan, mungkin tidak sesuai dengan kearifan lokal yang Anda sampaikan. Apa yang akan Anda lakukan? Ini saya jelaskan tadi, misalnya di kita, saya memiliki guru di sini, orang Nias, dia nggak pakai jilbab, nggak ada masalah, anak-anak menerima dia belajar, dan masyarakat juga menerima, nggak ada masalah apa-apa. Ketika dia ada anak-anak murid beragama Kristen, dia tidak memakai jilbab, juga nggak ada masalah apa-apa. So, kita dengan happy, tidak ada masalah di kota ini, kok ada SKB lagi baru lagi, yang kalau diterapkan, ini malah menjadi pertanyaan baru. Seolah sesuatu yang sudah mapan selama ini, harus perlu dirubah karena ada masalah baru. Itu kan nggak perlu. Saya pikir kita bagaimana menciptakan nyamannya kota ini, seperti itu aja. Bahwa kemudian Anda sampaikan bahwa 99,94% warga Anda adalah Muslim. Bagaimana dengan non-Muslim yang kemudian akan memilih menggunakan atribut tanpa atau dengan kekhususan agamanya? Warga non-Muslim, seperti saya jelaskan tadi, dia sekolah di Pariaman ada, dia tidak pakai jilbab, nggak ada masalah apa-apa. Gurunya Kristen, tidak pakai jilbab juga nggak ada apa-apa. Kita menerima warga-warga pendatang itu dan tidak pernah ada masalah di Kota Pariaman ini. Baik, Pak Akmal, dengan sikap seperti ini yang diambil oleh Wali Kota Pariaman, Anda sempat mengatakan sudah sebaiknya dikomunikasi yang baik saja, tidak perlu ada sanksi. Dengan penjelasan ini, apakah akan ada sanksi atau ini masih bisa dipahami? Ada permintaan kekhususan dari suatu daerah. Silakan dijelaskan, Pak Akmal Malik. Saya menilai apa yang dibicarakan oleh Pak Wali itu persis seperti apa yang dimuat di dalam SKB. Bahwa sejatinya Pak Wali ini mengakui SKB ini tidak ada larangan bagi mereka. Jadi sebenarnya sudah dijalankan. Sudah klop. Ya, cuma bahasa yang narasi yang barangkali agak sedikit sensasional dari Pak Wali adalah menolak SKB tanpa melihat substansinya. Sesungguhnya sikap apa yang disampaikan Pak Wali itu sudah sesuai dengan SKB. Tidak ada yang aneh di Pariaman. Pariaman orang berhak menggunakan pakaian dengan atribut agama, silakan. Bagi yang tidak juga tidak ada larangan sama sekali. Benar. Nah, itulah yang diatur oleh SKB. Baik, mau diralat Pak Jenius bahwa sebenarnya sesuai dengan statement Pak Akmal tadi, Anda sudah menjalankan SKB ini. Jadi Anda posisinya tidak menolak menjalankan SKB ini. Seperti apa ya? Ini SKB ini nggak perlu juga ada di Pariaman. Itu yang saya maksudkan. Nggak perlu lagi diatur, kita sudah selesai urusan ini. Seperti itu, maafi. Terus silakan Pak Akmal Malik bahwa tidak perlu ada SKB ini, tidak perlu diatur, karena masih kekeh dengan penjelasan ini adalah sebuah bentuk kearifan lokal. SKB ini bukan hanya untuk Kota Pariaman saja.
Ini berlaku untuk 542 daerah otonom yang ada di Indonesia. Pariaman, saya lihat sudah melaksanakan apa yang ada di substansi SKB. Mungkin ini yang perlu Pak Wali mungkin lihat lagi. Di diktum ke-1 itu persis seperti yang Pak Wali tadi katakan. Tidak ada larangan semua orang berhak memilih pakaian apa yang mau dipakai. Dan itu berlaku di Pariaman. Buktinya, Pariaman tidak punya perda tentang larangan itu. Tidak punya perkada tentang larangan itu. Tapi statement Pak Wali ini yang membuat heboh teman-teman media, itu loh, tanpa melihat substansinya. Gitu. Karena statement awal dari Pak Wali Kota adalah menolak untuk menjalankan SKB ini. Ada yang mau diklarifikasi nggak Pak setelah diskusi ini langsung dengan Pak Akmal? Pak Wali Kota. Ya memang bunyi SKB ini kan menyuruh kita untuk membuat edaran, untuk tidak mewajibkan pakaian agama tertentu. Tetapi secara normal di Pariaman sudah memakai pakaian dengan masing-masingnya. Jadi karena dia 99,94% adalah Muslim, semuanya berpakaian Muslim. Nah, bagaimana dengan orang beragama lain? Orang beragama lain juga memakai menurut aturan dia. Apa yang mau dia pakai terserah dia aja. Jadi kalau dia nggak pakai jilbab, masyarakat Pariaman atau siswa teman-temannya juga nggak ada masalah. Nah, dan sejauh ini tidak ada konflik atau juga perbedaan pendapat soal itu ya, Pak Wali? Harusnya saya pikir Menteri Pendidikan cukup surati Gubernur Sumatera Barat, ya tegurlah SMA SMK yang melanggar keberagaman kita, itu aja. Kenapa buat lagi SKB yang bikin kita bingung lagi? Jadi Anda tidak akan mengeluarkan surat edaran atas adanya SKB ini di daerah Anda? Gimana? Jadi Anda memutuskan untuk tidak mengeluarkan surat edaran? Oh, tidak perlu lagi karena udah kita dari dulu kita sudah begini aja, sudah aman situasi kita. Begitu Pak Dirjen. Baik, Pak Dirjen, bahwa kemudian Pak Wali Kota mungkin tadi sempat terputus tidak perlu lagi untuk mengeluarkan surat edaran. Apakah surat edaran wajib dikeluarkan oleh kepala daerah skala wali kota dan di juga dalam bupati? SKB ini, Pak Vi, di dalam SKB ini tidak ada amanat ya untuk menindaklanjuti dengan perda ataupun dengan peraturan kepala daerah ataupun surat edaran. Ini adalah memuat arahan kepada seluruh kepala daerah untuk melaksanakan apa yang sudah dalam SKB. Saya katakan bahasa Pak Wali 99% tadi, apakah iya semua menggunakan pakaian Muslim? Pasti ada 1-2 yang juga tidak. Tapi adalah pilihan mereka. Saya ingin mengatakan sejatinya, saya juga pernah tugas di Pariaman dulu, ya. Tidak semua juga teman-teman Muslim menggunakan pakaian Muslim. Ada juga beberapa yang memutuskan tidak menggunakan Muslim. Saya bisa cek, ya kita bisa cek di lapangan. Artinya apa? Di Pariaman ini sudah ada kebebasan hak seseorang untuk memilih, memilih. Itu yang Pak Wali jaga itu. Kami apresiasi semangat untuk memberikan hak kepada warga untuk menggunakan pakaian itu kita apresiasi. Cuma memang agak sedikit berbeda dengan statement Pak Wali ketika tiba-tiba menolak SKB ini gitu. Padahal faktanya di lapangan itu realnya semua orang berhak menggunakan pakaian apa saja sesuai dengan keinginan mereka. Pak Wali tidak mengatur dengan perda, tidak mengatur dengan peraturan kepala daerah. Ya artinya apa? Ada semua orang boleh menggunakan pakaian sebagaimana yang dimuat di dalam SKB ini. Jadi Mbak Afi, kami katakan Pak Wali ini sesungguhnya sudah melaksanakan apa yang SKB ini sudah lakukan. Surat edaran harus tetap diterbitkan berarti Pak Akmal? Di dalam SKB ini kan tidak ada amanat untuk melaksanakan membuat surat edaran. Karena ini adalah surat keputusan bersama. Ya, bersama. Boleh saja surat keputusan bersama ini oleh Pak Wali ditindaklanjuti dengan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Karena amanatnya begitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan produk hukum daerah. Gitu. Oke. Jadi Pak Jody Sumar, silakan ditanggapi statement ini bahwa sebenarnya Anda sudah melakukan apa isi dari SKB ini. Lalu ke depannya akan seperti apa di lapangannya? Ya, saya pikir banyak memang banyak murid tanya segala macam, tapi saya katakan bahwa kita tetap berjalan seperti biasa. Jadi seperti apa yang kita lakukan, anak-anak berpakaian, ya Muslim dia berpakaian Muslim yang bukan tidak kita paksa, tapi secara normatif ini sudah berlaku seperti biasa. Seperti itu Mbak Fi. Ini bukan juga sebuah statement politis dari Pak Wali Kota ya, bahwa mayoritas beragama Muslim sehingga Anda menyampaikan seperti itu, tidak ada urusan ke arah sana, sebuah statement politis untuk menjaga popularitas dan sebagai kepala daerah?
Popularitas nggak juga, yang penting saya kerja aja, saya urus rakyat saya. Begitu aja. Ya. Baik, Pak Akmal, jadi Pak Wali Kota ini nggak jadi kena sanksi atau bagaimana nih? Ada ancaman sanksi loh jika ada kepala daerah yang tidak melakukan SKB ini. Sanksi ketika statement beliau ditindaklanjuti dengan membuat peraturan-peraturan yang mengganggu hak seseorang untuk memilih sesuai dengan keinginannya. Faktanya kan sampai hari ini kami tadi investigasi dengan pemerintah provinsi, tidak ada perda yang dibuat oleh Kota Priaman tentang larangan itu. Tidak ada peraturan kepala daerah yang juga dibuat oleh Priaman tentang tentuan itu. Pemerintah provinsi juga tidak membuat larangan di dalam perdanya. Jadi kami pikir ini biasa-biasa saja. Ini hanya persoalan statement politik Pak Wali Kota yang menarik teman-teman media, yang kemudian kami investigasi ternyata tidak seperti itu. Baik, mau ditarik kembali atau membuat statement baru terakhir, Pak Jeni Sumar? Begini, kebijakan pusat itu saya harapkan juga memperhatikan kearifan lokal, itu aja. Karena daerah Indonesia ini tidak sama, pasti memiliki kearifan tertentu yang mesti dijaga oleh pimpinan daerah dan juga masyarakatnya. Dan kemudian khususnya di bidang pendidikan, kita menerapkan pendidikan karakter memang, bahwa pendidikan umum kita gabungkan juga dengan pendidikan karakter, pasti berbasis kepada agama yang banyak dianut di Kota Pariaman ini. Dan itu saya pikir bagian juga dari fungsi pendidikan, bahwa bagaimana kita membentuk karakter anak-anak kita. Saya pikir situ aja. Jadi Anda tidak jadi menolak untuk melaksanakan SKB ini sebenarnya? Apa yang saya laksanakan? Nggak ada yang saya langgar, dan dengan SKB ini... Statement Anda itu kan menolak melaksanakan SKB ini, Pak. Statement yang membuat kemudian ini menjadi banyak pro dan kontra di masyarakat. Bagaimana menenangkan masyarakat yang sudah melihat banyak pro dan kontra di antara mereka? Bagaimana statement terakhir Anda? Begini, sebelum ada SKB ini, Pariaman dalam keadaan nyamannya proses belajar mengajarnya. Dan saya juga tidak akan juga membuat surat edaran tindak lanjut dari SKB ini. Kenapa? Ini sudah berjalan seperti biasa. Begitu, Mbak. Baik. Terima kasih banyak Pak Jeni Sumar. Terakhir dari Pak Akmal, mungkin juga jadi pelajaran bahwa ini SKB 3 Menteri, mungkin ada daerah-daerah lain, bagaimana meluruskan bahwa memang ternyata keputusan ini bersifat wajib dan mengikat dilaksanakan oleh kepala daerah. Kami memastikan bahwasanya sebuah kebijakan itu harus diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan, mulai dari undang-undang, kemudian peraturan menteri sampai dengan perda. Nah, cuma dalam hal konteks Pariaman, kami cuma ingin mengingatkan sama Pak Wali untuk membuat statement yang lebih sejuk, membuat statement yang tidak menimbulkan multitafsir, karena sejatinya Pak Wali ini adalah orang yang hebat. Beliau wali kota yang berprestasi dan juga sudah melaksanakan apa yang ada di dalam SKB 3 Menteri ini. Cuma memang karena statementnya yang sedikit kontroversi, ini menimbulkan cukup rame di media. Kalau tidak, ini Mbak Afi nggak undang kita juga toh. Ini udah clear ya berarti ya? Ya, oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Pak Jeni Sumar dan juga Pak Akmal Malik di diskusinya di Prime Time News. Terima kasih.